Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali mengungkit soal resesi ekonomi yang diperkirakan terjadi pada 2023. Lantas, bagaimana dengan nasib Indonesia? Menurut Ani, sapaan akrabnya, kenaikan suku bunga acuan di Bank Sentral sejumlah negara membuat bayang-bayang resesi ekonomi dunia semakin nyata. Sikap Bank Sentral AS, The Fed, yang mengerek suku bunga acuan sebesar 75 basis poin, BPS, dari 2,25% sampai 2,5% menjadi 3-3,25% pada September 2022 lalu turut memantik gejolak berbagai bank sentral dunia. Kenaikan suku bunga cukup ekstrim bersama-sama, maka dunia pasti resesi pada 2023, tutur dia dalam konferensi pers, Senin 26 September. Menurut catatan Ani, suku bunga acuan Bank Sentral Inggris sudah naik 200 basis poin selama 2022. Begitu pula dengan Amerika Serikat, AS, yang sudah naik 300 BPS sejak awal tahun. Bunga acuan, AS sudah 3,25%, sudah naik 300 BPS, ini terutama karena rapat September ini mereka menaikkan lagi dengan 75 BPS. Ini merespons inflasi AS 8,3%, ungkapnya. Bank Indonesia, BI, pun memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan BI 7D reverse repo rate sebesar 50 basis poin, BPS, menjadi 4,25%. Suku bunga deposit facility juga naik sebesar 50 BPS menjadi 3,5%, sedangkan suku bunga lending facility naik sebesar 50 BPS menjadi 5%. Meski begitu, Sri Mulyani percaya diri dengan menyebut bahwa perekonomian Indonesia masih cukup sehat dan aman dari ancaman resesi. Hal itu didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2022 yang berada di jalur positif dan inflasi yang masih terkontrol. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,01% pada kuartal I 2022 lalu. Inflasi pun masih terkendali di level 4,35% pada Juni kemarin. Kita, Indonesia, relatif dalam situasi yang tadi disebutkan risiko, potensi resesi, 3%, tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers di Nusa Dua, Rabu 13 Juli, mengamini survei yang dilakukan Bloomberg soal potensi resesi negara-negara dunia. Sri Mulyani bahkan mengklaim daya tahan ekonomi Indonesia lebih kuat ketimbang negara-negara lain yang sudah masuk resesi, seperti AS hingga Cina yang ekonominya melambat pada kuartal 2 2022. Dengan begitu, Ani berani mengulang pernyataannya tentang peluang resesi Indonesia yang diklaim sangat kecil. Sehingga, menjadikan Indonesia masuk negara yang terjadinya resesi sangat kecil, ujar Ani dalam kuliah umum UI 2022, Senin 8 Agustus. Di lain kesempatan, Ani juga mengatakan utang luar negeri pemerintah menurun. Begitu juga dengan utang korporasi yang semakin rendah. Berdasarkan data BI, utang luar negeri RI sebesar 415 miliar US dollar pada akhir Mei 2022. Angka tersebut turun 4,9% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Namun, Ani tidak menutup mata bahwa inflasi negara-negara Uni Eropa membuat ekonomi dunia bergejolak. Selain itu, perang Rusia-Ukraina, kenaikan harga BBM hingga pangan turut membuat inflasi melonjak di sejumlah negara. Namun, patut diingat, APBN tak bisa terus menjadi penopang, terutama saat perekonomian mulai pulih. APBN harus tetap sehat agar bisa terus membantu masyarakat ketika krisis lanjutan datang di masa mendatang. Ani menjelaskan membayar pajak adalah salah satu caranya. Menjaga pajak untuk menjaga Indonesia, menjaga agar keuangan negara jadi instrumen jangka panjang mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi lebih lanjut, tegas Ani.